Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari Sabtu Prapaskah kedua, 22 Maret 2025. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan suci hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang bapak yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata anak bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi harta kekayaan di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu mengumpulkan segala miliknya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah ia menghabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun menderita kekurangan. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya dan berkata, "Alangkah banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihatnya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia berlari mendapatkan anaknya itu, merangkul dan menciumnya. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Cepat, bawakan jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anak sulungnya sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi musik dan tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa yang sedang terjadi?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali. Bapamu menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anaknya dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan berbicara kepadanya. Tetapi ia menjawab bapaknya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi setelah anak Bapa itu kembali yang telah menghabiskan harta Bapa dengan para pelacur, Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan.
Hari ini kita merenungkan salah satu perumpamaan paling indah dan menyentuh hati dalam Injil, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Injil ini diawali dengan kritik dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap Yesus. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Tetapi Yesus justru menjawab mereka dengan kisah tentang kasih Allah yang selalu mencari, menunggu dan menerima kembali orang berdosa yang bertobat. Sementara itu dalam bacaan yang pertama dari Nabi Mika, kita melihat gambaran tentang Allah yang penuh belas kasih. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran? Mari kita coba renungkan poin-poin kecil untuk kita pada hari ini. Yang pertama, Allah yang selalu mencari dan menunggu. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang tadi, anak bungsu memilih meninggalkan rumah bapaknya dan menghamburkan harta warisannya dalam kehidupan yang sia-sia. Namun ketika hidupnya jatuh dalam penderitaan, ia menyadari kesalahannya dan ingin kembali. Dia katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Tetapi apa yang terjadi? Sang bapa tidak menunggu dengan tangan yang terlipat. Ia berlari menemui anaknya lebih dulu, bahkan sebelum anak itu tiba di rumah. Dia tidak bertanya panjang lebar tentang dosanya, tetapi langsung memeluk dan menerima dia kembali. Dan ada juga demikian sikapnya terhadap kita. Setiap kali kita tersesat, dia tidak pernah lelah mencari dan menunggu kita kembali kepadanya. Kemudian kita bertanya, apakah saya masih ragu untuk kembali kepada Tuhan karena merasa tidak layak? Poin yang kedua yang boleh kita ambil, pengampunan Tuhan lebih besar dari dosa kita. Bacaan pertama dari kitab Nabi Mika menegaskan bahwa Tuhan bukanlah Allah yang suka menghukum, tetapi Allah yang penuh kasih dan selalu mengampuni. Dikatakan tadi dalam kitab Nabi Mika, ia tidak bertahan dalam murkanya untuk selamanya, sebab ia berkenan kepada kasih setia. Kadang-kadang kita berpikir, dosa saya terlalu besar untuk diampuni Tuhan. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dari kasih Tuhan. Saat kita bertobat dengan tulus, Tuhan tidak mengungkit kesalahan kita, melainkan menyambut kita dengan sukacita. Ia tidak minta kita membayar kembali dosa kita. Ia tidak minta kita membuktikan diri dulu. Ia langsung menerima kita kembali ke dalam kasih-Nya. Lalu kita bertanya, apakah saya sudah percaya bahwa Tuhan siap mengampuni segala dosa saya jika saya datang kepadanya? Poin yang ketiga, jangan seperti anak sulung, belajarlah untuk mengampuni. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, ada satu tokoh yang sering kita lupakan, yaitu anak sulung. Ketika dia melihat bapaknya menerima kembali adiknya dengan penuh kasih, dia begitu marah dan iri hati. Dia ungkapkan dalam sebuah nada kesal, dia bilang, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Apa yang terjadi? Dia merasa dirinya lebih pantas menerima kasih Bapa dibanding adiknya yang telah berdosa. Dia tidak mengerti bahwa kasih Tuhan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk mereka yang merasa layak. Dia juga lupa bahwa ia juga sudah lama hidup dalam kasih Bapaknya, sedangkan adiknya baru saja kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita juga seperti anak sulung ini. Kita sulit menerima orang yang sudah bertobat dan masih sering menghakimi mereka. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk ikut bersukacita ketika seseorang kembali ke jalan Tuhan. Lalu kita bertanya, apakah saya masih sulit mengampuni orang lain seperti Tuhan telah mengampuni saya?
Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, agar firman Tuhan ini sungguh berbuah dalam hidup kita, mari kita lakukan hal-hal konkret. Berani kembali kepada Tuhan tanpa rasa takut. Jangan kita ragu untuk bertobat. Tuhan selalu menunggu kita dengan tangan terbuka. Kemudian mengampuni orang lain seperti Tuhan telah mengampuni kita. Jangan mudah menghakimi. Berikan kesempatan kedua bagi mereka yang ingin berubah. Juga menghargai kasih Tuhan yang sudah kita terima. Jangan seperti anak sulung yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Bersyukurlah karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita sejak dulu hingga saat ini. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mencari dan menunggu kita. Pengampunan Tuhan lebih besar dari dosa kita. Kita juga dipanggil untuk mengampuni dan tidak menjadi seperti anak sulung. Masa Prapaskah ini adalah saat yang tepat untuk pulang ke rumah Bapa dengan hati yang bertobat. Jangan takut, karena Ia sudah menunggu kita dengan tangan terbuka. Semoga kita semakin percaya pada kasih Tuhan dan semakin siap hidup dalam pertobatan dan kasih yang sejati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.